Ketua, ini persoalan es krim yang di Mall Surabaya Barat ya? Ya. Itu kabarnya kan sudah selesai karena Ya. ada putusan pengadilan. Kalau menurut Ketua sendiri apa pandangannya? Ya, yang pertama kita harus memberikan sebuah pelajaran penting bagi pengusaha agar menyampaikan perizinan usaha itu melalui SSW atau online itu secara jujur. Jangan sampai misalkan ditutupi sehingga menjadikan bahwa produknya itu adalah resiko ringan, resiko rendah. Karena tentunya kalau memasukkan unsur seperti kandungan zat alkohol atau unsur hal-hal lain yang sangat sensitif, misalkan bagi umat agama tertentu, tentunya ini akan menjadi bahan perhatian dari pemerintah kota untuk meninjau ulang. Nah, sehingga kalau misalkan ada produk sebuah produk ice cream yang mengandung alkohol, nah tentunya itu harusnya disampaikan bahwa itu produk beralkohol, karena kalau udah produk makanan minuman beralkohol pasti ada aturan tertentu begitu. Walaupun alasannya es krim bukan minuman tapi makanan gitu kan. Nah, walaupun makanan kan halal dan haram itu kan harus juga mengikuti fatwa MUI gitu kan. Tidak sembarangan mengeluarkan produk, apalagi ada produknya dari 12 produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut, 7 diantaranya mengandung alkohol. Bahkan ada satu produk yang di atas 10%. Satu produk lagi ada yang 3,35%. Nah, dan ini diedarkan di tempat mall yang lalu lalang banyak orang, ada anak kecil, ibu hamil. Bisa kita bayangkan kalau anak-anak kecil dan ibu hamil itu mengkonsumsi barang tersebut, maka berdampak pada kesehatannya. Selain masalah haram atau halalnya, juga berdampak kepada sisi kesehatan daripada masyarakat Kota Surabaya yang diedarkan di mall tersebut. Kemudian yang ketiga juga kita sampaikan agar pengusaha mall itu lebih selektif, memastikan bahwa yang membuat gerai atau yang memiliki tenan-tenan di mall tersebut itu agar dipastikan apa yang dijual, kandungannya apa, sudah dapat belum, misalkan pengantar dari kalau misalkan produknya itu beredar bebas, sertifikat halalnya sudah ada atau belum, karena orang kan tidak tahu seperti itu. Kemudian yang saya sesalkan lagi adalah putusan pengadilan hanya mendenda Rp300.000 saja, ditambah surat pernyataan tidak akan mengedarkan kembali begitu. Padahal harusnya kita berharap bahwa mengurus izin ulang lagi dari awal lagi, itu dicabut dulu izin yang lama. Setelah dicabut dulu silahkan buat izin ulang lagi dengan menyampaikan bahan-bahan yang sesuai dengan komitmennya itu. Kemudian juga kalau hanya sekedar Rp300.000, nanti sebuah pengusaha karena gampang misalkan buat aja, nanti masalah itu urusan lain. Nah, harapan kita pemerintah kota harus lebih tegas bekerjasama dengan aparat penegak hukum, apalagi ini kaitannya dengan unsur-unsur sensitif untuk umat tertentu. Bagaimana respon pemerintah kota mendengar desakan atau usulan dari ketua tentang pencabutan izin dulu itu? Ya, kita masih menunggu karena kemarin kita di Komisi D sudah RDP kembali, hearing kembali dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan, dengan penanaman modal gitu kan, selaku yang juga mengeluarkan izin supaya ada peninjauan ulang putusan pengadilan tersebut, supaya pengusaha tidak dengan mudah menggampangkan masalah urusan perizinan, padahal berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada keyakinan umat tertentu yang mayoritas di Kota Surabaya ini. Berarti kalau Komisi D kan sudah tersampaikan. Sudah. Belum ada putusan. Nah, sampai saat ini kita belum dapat respon kembali daripada dinas terkait. Kalau masalah izin tadi, apakah bisa disebut pemerintah kota ini kebobolan? Padahal untuk izin itu semuanya kan harus lengkap ya. Termasuk bahan atau makanan yang mau dijual. Apa ini bisa disebut kebobolan pemerintah Kota Surabaya? Ya, itu mungkin salah satu kelemahan perizinan berbasis teknologi. Jadi penerima data hanya berdasarkan apa yang diinputkan oleh pengusaha. Nah, sehingga kemarin kita menyampaikan ini adalah satu produk yang ketahuan. Tidak tahu lagi produk-produk lain.
Dan juga ini kalau tidak ramai dan viral, bisa jadi juga tidak tahu kita gitu kan. Masyarakat Kota Surabaya akan tertipu dengan kandungan itu. Yang taunya mereka kan es krim dan sebagainya. Ya, oleh karenanya kami berharap bahwa ada proaktif daripada pemerintah kota, dari dinas-dinas terkait, entah dinas kesehatan, entah dinas penanaman modal, bahkan sampai Satpol PP. Awalnya kita mengapresiasi kerja cepat Satpol PP untuk segera mengamankan itu. Berarti tidak harus percaya pada data, harus melakukan cross check dulu. Betul. Jadi tidak hanya sekedar data yang diterima inputkan oleh pengusaha, tetapi juga dari pemerintah Kota Surabaya harus melakukan sampling terhadap makanan-makanan yang beredar di Kota Surabaya. Setelah beroperasi tentu izin sudah lengkap, apakah pengawasan itu juga perlu? Nah, itu yang penting. Jadi dari BP POM kemarin menyampaikan juga ketika melakukan pengambilan sampling kan tidak bisa langsung ujinya itu dihasilkan pada saat itu juga, membutuhkan maksimal 14 hari kerja, bisa 3-4 hari kalau misalkan memang bisa didapatkan sampel yang utuh dan juga SDM yang memadai dalam melakukan uji sampel tersebut. Nah, sehingga harapan kami kerjasama dengan BP POM, kerjasama dengan MUI, kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah kota terkait untuk selalu melakukan pengawasan secara kontinu bagi makanan minuman yang beredar di Kota Surabaya ini, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil ataupun orang sakit bisa jadi begitu. Nah, ini harus melindungi warga Kota Surabaya dari makanan yang halal dan baik, istilahnya halalan thayyiban. Oke, makasih Ketua.